Dalam dunia bisnis saat ini, perusahaan menghadapi tantangan besar dalam mengelola persediaan, mulai dari fluktuasi pelanggan yang tidak menentu, serta meningkatnya ekspektasi pelanggan terhadap ketersediaan produk. Hal ini membuat perusahaan harus semakin cermat dalam mengelola persediaan. Halo, perkenalkan, saya Cinta Meninda Anjani dari program studi Magister Matematika Universitas Gadjah Mada. Saat ini saya akan mempresentasikan terkait pentingnya continuous review dalam sistem inventory. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Continuous Review SKI Inventory System at a Service Facility with Positive Orderly Times. Nah, sebelumnya telah kita ketahui bahwa continuous review system adalah metode pengendalian persediaan di mana tingkat persediaannya dipantau secara terus-menerus atau real time. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait continuous review system SKI, di mana sistem ini merupakan sistem yang dilakukan pemesanannya sebesar jumlah pemesanan key ketika persediaan berada pada titik reorder point atau di bawahnya. Baik, ini adalah grafik dari sistem continuous review atau continuous review system. Nah, di sini ada inventory levelnya dan di sini ada time atau waktunya. Nah, ketika stok mencapai maksimum, maka stok dapat digunakan untuk memenuhi permintaan. Ketika stok digunakan untuk memenuhi permintaan, maka stok perlahan akan menurun. Nah, ketika stok berada pada titik reorder point, maka dilakukan pemesanan kembali hingga stoknya mencapai maksimum lagi. Namun, pada kasus ini perusahaan masih memiliki safety stock atau cadangan stok. Nah, kemudian dalam periode ini, periode L atau lead time itu ada yang namanya demand lead time, DL. Demand lead time itu sendiri adalah waktu tunggu yang digunakan ketika periode lead time, yaitu di mana stok itu turun terus-menerus hingga nanti terjadinya pemesanan kembali dan barang mulai tersedia kembali. Nah, proses ini berjalan secara terus-menerus. Namun, ketika terjadinya lonjakan permintaan yang sangat drastis dari pelanggan, itu bisa jadi kita mengalami stock out atau kehabisan stok tapi masih ada permintaan dari pelanggan. Nah, dalam kasus ini terdapat dua kemungkinan, yaitu pelanggan ingin menunggu hingga stoknya tersedia kembali atau pelanggan tidak jadi membeli barang atau produk yang ditawarkan, sehingga kita akan kehilangan pelanggan atau biasa disebut dengan lost sales. Dalam jurnal ini, permasalahan yang diangkat adalah pengelolaan persediaan yang terbatas dan juga kapasitas tunggu yang terbatas. Salah satu contohnya adalah bagaimana kita dapat mengoptimalkan antrian pasien atau kapasitas tunggu yang terbatas itu dengan efisien, dan juga bagaimana cara mengelola persediaan dalam kasus ini. Contohnya seperti mengelola ketersediaan obat, tempat tidur, dan sejenisnya. Oleh karena itu, dapat diilustrasikan sebagai berikut. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model yang lebih realistis agar nantinya pengelolaan inventaris atau persediaan dan juga antrian secara bersamaan itu dapat dilakukan secara efektif dan efisien dalam berbagai sistem pelayanan.
Adapun model antrian yang digunakan dalam penelitian jurnal ini adalah model antrian MM1N+1 dengan asumsi laju kedatangannya itu berdistribusi Poisson, lalu service time-nya itu berdistribusi eksponensial, dan hanya ada satu server di dalam sistem, dan kapasitasnya terbatas hanya untuk N pelanggan di antrian dengan maksimum kapasitas N+1 di sistem. Jadi ketika ada satu pelanggan yang sedang dilayani, maka pelanggan yang bisa masuk itu hanya sebesar N+1 dengan disiplin first come first out, yaitu yang pertama datang adalah yang pertama dilayani. Nah, di sini adalah rumus dari model antrian MM1N+1 dengan rata-rata jumlah antrian dalam sistem itu dilambangkan dengan LS, dan juga rata-rata jumlah antrian di ruang tunggu itu dilambangkan dengan P0, dan juga rata-rata waktu tunggu dalam sistem dilambangkan dengan WS, dan rata-rata waktu tunggu dalam antrian dilambangkan dengan WQ. Nah, di sini kita tahu bahwa untuk dapat mengoptimalkan sistem antrian, maka kita dapat menggunakan rumus-rumus yang telah diperoleh dengan keterangan rho-nya adalah utilitas server dengan rho-nya adalah lambda per mu, yaitu laju kedatangan dibagi dengan laju pelayanan, dan juga N-nya adalah kapasitas antrian di ruang tunggu. Jadi kalau misalnya contohnya kapasitas antrian di ruang tunggu dokter itu adalah 10 orang, maka ketika ada satu orang yang sedang dilayani oleh dokter, maka kapasitas maksimum pelanggan yang ada dalam sistem itu hanya diperbolehkan sebesar N+1. Lalu ini adalah asumsi dalam sistem antrian MM1N+1, yaitu pada saat satu customer datang dan dalam antrian sudah terdapat N customer, maka customer tersebut tidak dapat masuk kembali. Dan juga di sini ada rumus terkait rata-rata tingkat pelayanan dan juga waktu pelayanan menggunakan variabel random. Baik, kesimpulan dalam penelitian jurnal ini adalah bagaimana cara kita mengembangkan atau memodelkan sistem continuous review yang mempertimbangkan lead time atau waktu tunggu dan juga waktu layanan dalam proses penerimaan pelanggan. Nah, dalam jurnal ini menggabungkan konsep tentang persediaan atau inventory dengan antrian, di mana nantinya pengelolaan antrian dan juga persediaan dilakukan secara terpadu. Tujuannya adalah agar nanti kita dapat meningkatkan efisiensi dari operasional dan juga mengurangi biaya operasional, khususnya dalam lingkungan dengan keterbatasan sumber daya. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Pentingnya belajar optimalisasi sistem logistik. Optimalisasi sistem logistik berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan juga pengurangan biaya dalam operasional dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, ada banyak hal yang kita pelajari dalam kelas optimalisasi sistem logistik. Berikut penjelasannya. Dalam kelas optimalisasi sistem logistik, saya telah mempelajari terkait Traveling Salesman Problem, di mana biasa disingkat dengan TSP. TSP sendiri adalah metode untuk dapat mengoptimalkan perjalanan seorang salesman yang harus mengunjungi sebanyak N lokasi dengan tiap lokasi dikunjungi sebesar 1 kali dan berakhir kembali ke lokasi semula dengan jarak total minimum. Tentu ini akan mengefektifkan untuk para salesman yang bekerja, contohnya seperti kurir untuk mengantar paket dan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Traveling Salesman Problem atau TSP adalah masalah optimasi rute yang tujuannya adalah untuk mengunjungi semua kota dengan jarak minimum. Jadi meskipun terlihat sederhana, TSP adalah masalah yang sangat rumit sebenarnya secara komputasi. Namun karena TSP sendiri memiliki banyak aplikasi di dunia nyata, seperti pengiriman barang atau logistik, kemudian rute transportasi bus dalam pengantaran siswa ke sekolah, dan juga manufaktur, serta banyak lagi metode lain, maka dengan menggunakan TSP, rute yang nantinya akan kita kunjungi dengan jarak minimum, itu nantinya akan menghasilkan
rute yang lebih efisien. Selanjutnya adalah Vehicle Routing Problem atau biasa kita sebut dengan VRP. Nah, VRP ini sendiri menekankan pada penentuan rute-rute kendaraan yang digunakan untuk dapat melayani sejumlah pelanggan agar lebih efektif dan efisien. Nah, perbedaan dari TSP dan juga VRP adalah kalau TSP seorang salesman atau penjual tunggal itu harus mengunjungi sejumlah kota satu kali dan kembali ke kota awal dengan jarak total terpendek. Sedangkan untuk VRP atau Vehicle Routing Problem itu terdapat beberapa kendaraan yang harus melayani sejumlah pelanggan dari satu atau lebih depot. Nah, dalam VRP sendiri ada batasan tambahan seperti kapasitas kendaraan dan waktu pengantaran. Tujuannya adalah meminimalkan total jarak, biaya operasional, atau waktu pengantaran sambil memenuhi permintaan pelanggan. Nah, lalu kapan kita menggunakan TSP atau VRP? Kita akan menggunakan Traveling Salesman Problem jika hanya memiliki satu kendaraan dan ingin menemukan rute optimal yang mengunjungi beberapa lokasi sebanyak satu kali. Contohnya adalah pada pengantaran barang dengan satu motor, yaitu mengantarkan 10 paket dengan 10 alamat lalu kembali lagi ke gudang. Kalau dengan menggunakan VRP, kita memiliki banyak kendaraan atau armada. Contohnya perusahaan ingin mengirimkan 10 truk dan dalam 10 truk itu terdapat 100 paket dari satu depot, maka 10 truk harus mengirimkan 100 paket itu ke 100 pelanggan. Jadi itu adalah perbedaan Traveling Salesman Problem dan Vehicle Routing Problem. Selanjutnya, Economic Order Quantity atau biasa disebut dengan EOQ. EOQ itu sendiri adalah metode untuk menentukan jumlah pesanan yang optimal agar total biaya persediaan dan juga pembelian dapat diminimalkan. EOQ merupakan salah satu prinsip dasar dalam manajemen persediaan yang digunakan baik dalam bidang operasional, logistik, dan juga manajemen pasokan. Oleh karena itu, dengan menggunakan optimalisasi sistem logistik, maka kita dapat mengoptimalkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.